Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita luangkan waktu untuk bersekutu bersama, doa Rabu bersama, memuji nama Tuhan bersama. Mari saya antarkan. Pertama, mari kita akan memujikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita pujikan dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih telah mengumpulkan kami pada doa Rabu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang diberikan bisa menjadi berkat untuk kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami. Berkati doa Rabu ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari kita pujikan dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Ya, saudara, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sehingga kita sehat, sehingga kita boleh mengucap syukur dengan segala rahmat yang Tuhan melimpahkan dalam kehidupan kita. Dan pada Rabu sore hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan, di mana kita pada sore hari ini mengambil satu tema adalah setia dimulai dari hal yang kecil. Setia dimulai dari hal yang kecil. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena sore malam hari ini hanya penyertaan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan, sehingga boleh kami belajar kebenaran firman-Mu, dan kiranya ini menjadi rema, kiranya ini menjadikan refleksi bagi kehidupan kami yang boleh kami tuangkan di dalam keseharian kami. Dan inilah yang boleh kami lakukan untuk menyenangkan Engkau, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya yang dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jadi kita mengambil firman Tuhan dari Lukas 16 ayat yang ke-10a. Jadi saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau kita lihat di dalam sebuah pepatah Tiongkok kuno, itu mengatakan perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Jadi jangan remehkan satu langkah jika ingin mencapai banyak langkah ke depan. Banyak hal besar berawal dari hal yang kecil. Itu juga yang berlaku dalam hal kesetiaan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan dipercayakan hal-hal yang besar jika kita dapat menunjukkan kesetiaan dari hal yang kecil. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kesetiaan. Yang ternyata kesetiaan itu adalah penting bagi kehidupan kita, menjadi pembelajaran yang terus-menerus boleh kita ambil hikmat dan keputusan yang terbaik melalui satu kesetiaan itu. Sehingga tanpa ada kesetiaan, Tuhan tidak akan pernah memakai atau mempromosikan seseorang. Yusuf dan Daud merupakan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Salah satu sifat mereka yang paling kita kagumi adalah kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka diuji sedemikian rupa oleh Tuhan sebelum diangkat menjadi pemimpin. Namun mereka berhasil menang dalam menghadapi ujian-ujian tersebut dengan sifat kesetiaannya. Dalam kesetiaan inilah yang menjadi dasar kita untuk melangkah hal yang menjadi besar. Dalam masa kini banyak orang yang mempunyai visi yang besar, tetapi hanya sedikit orang yang mempunyai sifat setia. Inilah kelangkaan dari kesetiaan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita dapat belajar dari pengalaman Yusuf yang setia mengerjakan pekerjaannya sebagai budak sampai Potifar memberinya kuasa atas seluruh rumahnya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita bisa buka di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yusuf di rumah Potifar.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa sifat kesetiaan yang dimulai dari hal yang kecil boleh terjadi dalam Yusuf, dan disitulah Tuhan bekerja atas apa yang Tuhan lakukan dan memberkati Yusuf. Dan kita bisa juga melihat bagaimana kesetiaan Yusuf untuk melakukan hal yang kecil, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kejadian 39 ayat 20 sampai dengan yang ke-23. Saya bacakan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi begitu luar biasanya sifat kesetiaan Yusuf yang dibawa kemanapun dalam setiap langkahnya. Dan karena semuanya kesetiaan Yusuf ini, Allah mempercayakan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Menjadi penguasa atas seluruh Mesir merupakan kedudukan yang tinggi dan hal yang besar. Allah mempercayakan itu kepada Yusuf karena sudah melihat kesetiaan Yusuf yang luar biasa. Demikian juga dengan Daud. Tuhan memilih Daud sebab Daud begitu setia untuk menjaga domba-domba yang ia gembalakan. Meskipun hanya 2-3 ekor, sehingga ia mau mengorbankan jiwa dengan melawan singa dan beruang demi membela kambing domba yang ia gembalakan. Jika untuk hanya 2-3 ekor domba saja Daud menggembalakan dengan segenap hati, sehingga mau mengorbankan nyawanya, maka sudah pasti ia akan setia untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Hal inilah Bapak Ibu saudara sekalian yang menyebabkan Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel. Sebab Daud memiliki sifat setia pada perkara kecil, sehingga ia pasti setia dalam perkara yang besar. Kebanyakan orang ingin mendapatkan kepercayaan melakukan tugas atau tanggung jawab yang besar,
Tak heran ada saja orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab kecil karena merasa tak terlalu penting atau berarti. Firman Tuhan hari ini mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Firman-Nya mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan melakukan tanggung jawab dari hal kecil sampai hal yang besar. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan komitmen. Maka bila saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas atau tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian dan lakukanlah dengan baik. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk percaya atau dipercaya dalam perkara yang besar. Jadi hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kerjakan saat ini, kerjakanlah dengan segenap hati, seakan-akan semuanya Anda kerjakan untuk Tuhan. Mungkin pekerjaan itu hal kecil dari tidak berarti di mata manusia. Namun justru kesetiaan pada hal yang kecil itulah yang Tuhan lihat. Tuhan sedang menguji Anda, kita semua dengan perkara kecil tersebut. Dan melihat apakah Anda, kita semuanya melakukannya. Jadi refleksi kita untuk sore hari ini adalah banyak hal besar dimulai dari hal yang kecil. Maka jagalah kesetiaan kita, kesetiaan Anda, kesetiaan Bapak Ibu saudara sekalian mulai dari hal yang kecil. Terima kasih. Kiranya ini menjadi firman Tuhan yang memberikan refleksi, memberikan pengingat kembali, menguatkan kita semua akan hal-hal di mana setia dimulai dari hal yang kecil. Puji Tuhan, amin. Kita mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami semua bersyukur dalam waktu yang singkat ini boleh Tuhan yang ada, oleh Roh Kudus-Mu yang tuntun, sehingga tidak hanya kata-kata saja yang keluar dari mulut dan telinga yang kami dengar, tapi boleh kami lakukan di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dan di tengah-tengah gereja di mana ada pelayanan yang kami lakukan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, di mana perkara kecil dengan segala kesetiaan yang Tuhan ubahkan untuk dipercaya menjadi hal yang besar yang boleh kami lakukan di dalam setiap perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berdoa Rabu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.